Tetro tete tete tetro tete tetre tete tete tetre tete da 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 lawas kada. Halo Yorobun, kembali lagi di channel kita Lawas Kada. Apa kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak bikin video dan upload ke YouTube ya. Nah, kali ini kita akan ganti topik lagi video. Sekarang saya akan mengulas sebuah film ya, semua dahsyat semua. Film yang saya bahas cukup menarik untuk ditonton. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau belum subscribe dulu. Kemudian tonton sampai habis, bagikan, sukai, dan berikan komentar pada video ini. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja videonya. Judul film ini adalah Beast No More, atau kalau dalam bahasa kita bisa diartikan dengan tidak ada lagi monster di dalam diri kita. Begitulah kira-kira ya, saya juga tidak terlalu paham bahasa Inggrisnya. Film ini dimulai dengan sebuah keluarga. Sebuah keluarga kecil yang tinggal di kota kecil, kira-kira begitu ya. Saya juga tidak tahu pastinya. Keluarga tersebut ada seorang orang tua dan juga anaknya satu. Kemudian juga terdiri dari satu adik dari si ibunya perempuan ini. Dikisahkan bahwa si ayahnya ini yang bernama Jack, kemudian ibunya bernama MJ, dan anaknya bernama Tobbs. Di awal film ini kita melihat bahwa keluarga ini keluarga yang kurang bahagia, terutama pada si ayah. Kenapa begitu? Karena si ayah sepertinya terlihat tidak siap menjadi seorang ayah atau seorang bapak bagi keluarga tersebut. Di sini juga si istri juga terlihat bahwa tidak yakin bahwa si ayah mau benar-benar punya anak dengannya dan memiliki sebuah keluarga bersama mereka. Di sini terlihat pada awal film sudah terlihat bahwa si laki-laki ayahnya tidak siap menjadi seorang ayah, dan dia juga agak bingung bagaimana bersikap seolah sebagai seorang ayah demi menyenangkan si anak tersebut. Kemudian kita diperlihatkan aktivitas keluarga seperti biasanya ya, apalagi di luar sana bermain bola dan sebagainya di taman rumah. Terlihat si anak kurang bahagia dengan apa yang ayahnya lakukan, dan juga kita tahu bahwa dari film ini bahwa si anak juga kurang dekat dengan ayahnya. Kemudian juga terlihat di film ini langsung di awal. Kemudian juga terlihat ketika si ibu sedang ada panggilan masuk ke handphonenya, dia pergi ke rumah untuk mengambil kado yang lain untuk anaknya. Dan juga terlihat di sini si ayah sengaja menendang bola itu jauh-jauh agar anaknya mengambilnya, karena si ayah kelihatannya agak kesal dengan si anak karena harus melakukan hal tersebut. Kemudian kita lihat yang mengejutkan, si anak langsung mengambil bola yang terlempar jauh ke jalan raya, dan tiba-tiba ketika si anak ingin mengambil bola tersebut, si anak kemudian tertabrak mobil dan meninggal di tempat. So sad. Dari situlah si ibu mengalami depresi atau trauma yang sangat besar. Dia sangat kehilangan anaknya dan juga sangat sedih atas kejadian tersebut. Dan juga kita lihat si ibu sangat menyalahkan si ayah yang tidak siap sebagai orang tua, dan si ibu tersebut juga beranggapan bahwa semua ini adalah kesalahan si suaminya. Kemudian bisa kita lihat
Demi menghilangkan atau menghibur dirinya dari depresi dan trauma tersebut, si ibu pergi bekerja ke sebuah hutan untuk meneliti tentang binatang-binatang yang ada di hutan tersebut terkait dengan pekerjaannya tersebut. Sampai di sini si ibu mengalami atau si perempuan ini mengalami beberapa hal aneh, yaitu ada sesuatu yang mendatangi dia ketika malam hari dan si ibu tidak tahu apakah sesuatu tersebut. Dari sini masalah baru mulai muncul. Kemudian si perempuan ini tinggal beberapa hari di hutan tempat dia bekerja meneliti binatang-binatang pada hutan tersebut, dan juga dia semacam diteror oleh suatu makhluk yang tertarik akan keberadaannya di tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba beberapa kamera yang ia pasang mengalami gangguan, dan dia segera memeriksa gangguan tersebut. Apakah itu sesuatu yang dia takutkan atau lain? Dan tiba-tiba saja di sini ternyata yang datang adalah si Jack, suami dari perempuan tersebut. Ia datang karena khawatir dengan si MJ karena sudah tidak pulang beberapa hari dan tinggal di hutan tersebut. Si MJ juga sangat khawatir dengan kondisi si MJ karena ternyata di saat kondisi si MJ yang tengah depresi dan trauma tersebut, si MJ juga mengandung anak mereka yang kedua. Dan juga di tempat tersebut ternyata tidak cuma dia sendiri yang datang, dia juga membawa saudari perempuan dari si perempuan cewek tersebut, istrinya tersebut, yaitu yang bernama Beth. Si Jack kemudian membawa si Beth ke tempat tersebut dengan maksud ingin menenangkan si MJ dan merayu si MJ agar dia mau pulang kembali ke rumah bersama-sama dengan si Jack. Si Jack juga ternyata berusaha merayu si MJ agar mau pulang ke rumah dan kembali berbaikan seperti kembali dengan segala usaha yang dilakukan. Tetapi si MJ sepertinya masih dendam dan sedikit kesal dengan si Jack karena perbuatannya di masa lalu. Kemudian dia tidak ingin kembali ke rumah tersebut dan tetap bertahan pada hutan tersebut. Kemudian mereka mendapat sebuah ide untuk membuat semacam umpan atau jebakan dan juga tempat bersembunyi untuk mengetahui makhluk apa sebenarnya yang sering mendatangi si MJ pada malam hari. Mereka bersembunyi di tempat yang mereka kerjakan tadi. Mereka bertiga di situ dan juga menaruh umpan makanan pada sebuah pohon. Kira-kira apa ya yang akan mereka lihat? Ternyata makhluk tersebut adalah seorang manusia, lebih tepatnya anak kecil yang tinggal pada daerah tersebut. Kemudian terlihat bahwa anak kecil tersebut mendekati makanan tersebut dan menciumnya dan mengendusnya, tetapi tidak memakannya.
tetapi dia malah membunuh binatang yang ada di dekat makanan tersebut, yaitu sebuah kelinci. Wanita dan suaminya tersebut terkejut melihat si anak tersebut, dan si wanita ini, MJ, pun sempat berhayal bahwa anak tersebut adalah anak mereka yang sudah meninggal dahulu. Kemudian secara tiba-tiba si Jack pun mengejar si makhluk tersebut untuk menangkapnya dengan membawa senjata pada tangannya. Si Jack pun berhasil menangkap anak tersebut dan membawa anak tersebut ke camp atau kemah mereka yang ada pada mobil si MJ untuk ditangkap dan diobati. Kemudian si MJ pada besok harinya datang untuk mengobati anak tersebut dan mencoba berkomunikasi dengan anak tersebut menggunakan makanan dan kata-kata yang ia ajak anak tersebut untuk mau berkomunikasi dengannya. Dan inilah wujud anak tersebut. Bisa kita lihat seorang anak kecil umur 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun umur anak tersebut. Anak tersebut terlihat seperti mengalami suatu kekurangan, atau lebih tepatnya kekurangan fisik dan juga seperti kekurangan mental atau jiwanya terganggu. Kemudian bisa kita lihat jika bersama si MJ, anak tersebut kelihatannya lebih ramah, lebih bisa berkomunikatif karena dengan sikap si MJ yang sangat lemah dan lembut terhadapnya. Kita ke slide berikutnya. Terlihat bahwa si Jack tidak menyukai anak tersebut dan berusaha melukai anak tersebut. Bahkan si Jack berusaha ingin membunuhnya karena tidak suka dengan tindakan yang dilakukan anak tersebut kepada MJ. Kemudian MJ datang dan menghentikan mereka, dan sekali lagi MJ sangat marah terhadap si Jack karena kelakuan si Jack yang di luar kendali terhadap anak kecil. Di sini kita lihat bahwa Jack adalah seorang yang bertemperamen cukup keras, sehingga dia belum siap menjadi seorang kepala keluarga dan ayah bagi anak-anaknya, sehingga sikapnya dan tingkah lakunya agak kasar. Kemudian terlihat si MJ sudah merawat si anak berhari-hari, dan juga si anak mulai terbuka kepada MJ, mulai menurut apa yang MJ lakukan, apa yang MJ katakan. Kemudian terlihat pada waktu berikutnya, kemudian terlihat lagi Jack yang kemudian menyiksa anak tersebut kembali karena mengira dia telah mencuri kunci mobilnya. Padahal anak itu sama sekali tidak menyentuh atau mendekati mobil tersebut. Jadi kita lihat juga si MJ dengan cepat dan segera mendorong si Jack agar si Jack tidak mengganggu dan bersikap kasar lagi kepada si anak kecil tersebut. Dan kita lihat anak tersebut marah-marah setelah kejadian tersebut. Kemudian si Jack mengajak saudari dari si MJ tersebut, yaitu si Beth, untuk berdiskusi bagaimana cara mereka mengajak MJ pulang ke rumah dan juga menyingkirkan si anak kecil tersebut yang mengganggu menurut si Jack. Di sini kita lihat bahwa si Beth sangat terintimidasi dengan Jack, dan Jack tidak segan-segan berbuat kasar kepada si Beth jika si Beth tidak
membantu si Jack untuk merayu dan merencanakan suatu rencana agar mereka bisa menyingkirkan si anak kecil tersebut dari si MJ. Jadi kita lihat ternyata si Beth lebih cantik daripada si kakaknya, yaitu si MJ. Setelah selesai berdiskusi, mereka mengerjakan rencana tersebut, yaitu si Beth berpura-pura kehilangan liontin masa kecil mereka yang telah diberi oleh ibu si Beth, dan si MJ ini hilang, dan si Beth mohon bantuan untuk si MJ membantu mencarinya di sekitar sungai. Padahal si Beth berbohong dan menyimpan cincin tersebut di sakunya sendiri. Sementara itu si Jack dengan sigap dan cepat langsung melanjutkan rencananya untuk menyingkirkan si anak kecil ini tersebut. Dia masuk ke rumah mobil mereka dan juga kembali menyiksa si anak kecil dan melakukan perbuatan kepada si anak kecil tersebut, sehingga si anak terlihat terluka beberapa kali. Dan terlihat juga si Jack ingin menyuntikkan suatu suntikan bius atau juga racun. Saya juga tidak begitu tahu kepada si anak kecil tersebut agar si anak kecil bisa pingsan atau bahkan mati karena suntikan tersebut. Tapi kita lihat di sini si anak kecil berhasil melakukan perlawanan dan tidak tersuntik oleh suntikan tersebut. Akhirnya si MJ sadar bahwa si Beth berbohong dan juga sadar bahwa itu adalah rencana mereka berdua untuk menyingkirkan anak tersebut. Dan si MJ bergegas untuk kembali ke mobil untuk bertemu si anak tersebut kembali. Ternyata si Jack tidak berhasil untuk menyingkirkan anak tersebut. Anak tersebut malah kabur dan si Jack malah terluka karena anak tersebut melakukan perlawanan. Di sini kita bisa melihat bahwa MJ sangat kesal, marah dan sedih kepada si Jack dan si Beth karena telah merencanakan hal tersebut kepada anak kecil yang telah dianggap MJ sebagai anaknya sendiri. Dan MJ pun kembali berhalusinasi bahwa yang dilihatnya adalah anaknya dahulu yang masih belum meninggal. Itu juga membangkitkan kenangannya kepada anaknya yang dahulu. Kemudian si MJ berlari mencari anak tersebut ke hutan yang jauh. Namun sayangnya MJ tidak mendapatkan anak tersebut. Kemudian mereka bertiga pun memutuskan untuk langsung pulang dan juga untuk mencari anak tersebut. Di sini si Jack dan si Beth ternyata juga ikut karena si MJ tidak tega juga meninggalkan mereka di hutan, sekalipun mereka telah berbuat jahat kepadanya dan kepada anak kecil tersebut. Di sini kita lihat si MJ sangat khawatir dan cemas akan keadaan anak tersebut. Kita kembali kepada scan yang selanjutnya, dimana terlihat di sini karena si MJ terlalu banyak berhalusinasi karena saking cemas dan khawatirnya kepada anak tersebut, ia tidak berkonsentrasi saat menyetir di jalan sehingga dia menabrak seseorang di jalan tersebut. Dan juga dia mengendarai dengan kecepatan tinggi mobil tersebut. Si Jack yang khawatir dan takut juga sudah mengatakan bahwa pelan-pelan membawa mobilnya, tetapi si MJ tidak mendengar karena si MJ sangat khawatir dan sangat cemas dengan keadaan anak tersebut. Mobil berhenti karena menabrak sesuatu. Kemudian si Jack turun dari mobil dan mengecek apa yang mereka tabrak. Ternyata mereka menabrak seorang wanita dan wanita tersebut pingsan. Saya tidak tahu apakah pingsan ataupun langsung meninggal di sini. Dan si wanita ini bernama si Mac. Wanita ini tidak jauh tinggal pada daerah tersebut. Kemudian karena takut dan khawatir, mereka membawa wanita itu
ke dalam mobil dan membawa bersama mereka dan mencari pertolongan pada tempat-tempat yang terdekat yang terdapat pada di situ. Kemudian terlihat pada waktu yang selanjutnya mereka menemukan beberapa rumah terpencil di hutan. Kemudian mereka pergi ke rumah tersebut untuk mencari pertolongan untuk seorang perempuan yang telah mereka tabrak tadi. Sini kita lihat si Jack membawa perempuan tersebut ke rumah itu dan mencari bantuan untuk rumah tersebut. Tetapi si Beth dan si MJ tidak ikut. Si MJ malah penasaran dengan rumah itu dan berjalan ke arah lain untuk mengetahui rumah itu rumah siapa dan apa yang terdapat pada rumah itu. Kemudian si Beth juga si Beth ini sebenarnya tunanetra atau bisa dikatakan buta. Dia tidak bisa melihat sama sekali, tetapi si Beth juga keluar mobil untuk mengetahui keadaan di sana karena dia sendiri tinggal di mobil oleh si MJ dan si Jack. Untuk pembahasan film ini akan berlanjut di part 2-nya ya teman-teman. Untuk bagian keduanya silahkan lihat di video kami yang selanjutnya. Karena durasinya yang terlalu panjang, maka kami akan berhenti di sini saja dulu. Jangan lupa tonton untuk part yang keduanya. Annyeong.